Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mata kuliah manajemen, yang mana kami akan mempresentasikan tentang konsep-konsep dasar pengelolaan kelas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kami. Monggo. Manajemen kelas itu yang pertama itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang artinya pengolahan, tata laksana, tata pimpinan. Dan kelas itu sendiri adalah sebuah ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding yang digunakan dalam proses belajar mengajar oleh kelompok siswa yang pada waktu, tempat, dan guru yang sama dalam pembelajaran. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Inayah. Yang kedua, latar belakang pengelolaan kelas. Pendidikan merupakan kunci dari masa depan manusia yang dibekali dengan akal dan pikiran. Oleh sebab itu, manusia dan pendidikan bisa dapat dipisahkan. Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, pengertian pengelolaan kelas. Yang pertama, pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Terbawa oleh dasarnya penambahan kata ke dalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris tersebut lalu diindonesiakan. Atau manajemen. Yang kedua, menurut Winarno Hamiseno yang dikutip oleh Suharsini Arikunto bahwa pengelolaan adalah substantiva dari mengelola. Dengan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Yang terakhir, sementara itu Suharsini menyebutkan bahwa kelas berarti sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pengajaran dari guru yang sama. Dan selanjutnya tujuan pengelolaan kelas akan disampaikan oleh Maulana Wildan. Menurut Usman, pengelolaan kelas mempunyai 2 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Nomor 2, tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Sudah. Kemudian sesi pertanyaan, kelompok kami membuka Dua dulu sementara. dua dulu. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Dan pertanyaan ini kami batasi sementara hanya dengan 2 pertanyaan saja. Monggo yang mau bertanya. Alvin. Gimana? Di tujuan pengelolaan kelas itu yang poin nomor 4 itu kan ada kata-kata membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial. Itu bagaimana caranya? Gimana Mas? Ada membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial. Itu
bagaimana maksudnya? Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Mas Fadol, yang mana beliau menanyakan bagaimana cara membimbing dan membina sesuai dengan latar belakang sosial. Monggo teman-teman. Oh, enggak. Mungkin Mas Andreas mau menjawab pertanyaan Mas Fadol. Itu bagaimana maksudnya? Baik, saya akan Langsung dijawab kan? bagaimana pembinaan dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya. Mas Andreas yang kencang dong suaranya. Jadi begini, seorang guru harus memiliki kualitas dan kuantitas. Jika kita dihadapkan dengan peserta didik dengan berbagai varian latar belakang masyarakat maupun lingkungan, kita tidak serta-merta harus menyamakan untuk teknis bagaimana siswa dapat menyerap pembelajaran yang disajikan oleh seorang guru. Jadi juga harus mengetahui sudut pandang maupun teknis. Jadi tidak harus serta-merta menyampaikan pembelajaran terhadap siswa. Misalkan kalau istilahnya kita pembelajarannya mungkin dimulai yang identik siswa atau peserta didiknya yang berbeda. Jadi mungkin guru tidak harus menyamakan dengan pembelajaran yang diterapkan di Lenmor atau di pendidikan tidak sama. Jadi kita para guru juga itu kembali kreativitas, kualitas dan kualitas. Mungkin bisa dengan mengkolaborasikan teknik-teknik pembelajaran. Selanjutnya Aira wedok era. Ya, Lutfia. Kalber. Adakah faktor yang mempengaruhi manajemen kelas? Adakah faktor yang mempengaruhi manajemen kelas? Oke, untuk pertanyaan kedua disampaikan oleh Mbak Lutfia Ramadhani, yang mana yang ditanyakan adalah adakah faktor yang mempengaruhi terhadap manajemen kelas? Monggo Mbak Inaya dijawab. Oh no. Oh no. Faktor yang mempengaruhi manajemen kelas yaitu diantaranya adalah ketika siswa tidak mau diatur seperti kelas rendah yang SD itu masih otomatis semuanya masih kecil, jadi siswanya masih butuh bermain. Terus yang kedua, siswa yang masih belum SDM atau pengetahuannya masih ini, jadi harus untuk diajari terus oleh gurunya. Terus yang ketiga, kurangnya fasilitas di dalam ruang kelas tersebut sehingga terjadinya manajemen kelasnya berkurang. Mungkin hanya itu. Baik, saya akan menambahi dari faktor, adakah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen? Ya pasti ada. Yang pertama faktornya itu kurikulum. Kan pasti setiap mata pelajaran itu kan pasti berpacu dari kurikulum tersebut kan. Yang kedua itu gedung dan sarana kelas. Terus yang ketiga guru. Setelah itu murid,
Terus habis itu dinamika kelas, lingkungan, keluarga. Jadi itu faktor-faktornya. Kalau dari luar itu mungkin keluarga, teman. Iya, teman bisa jadi. Terus saya menambah dikit tentang bagian waktunya. Ya kalau waktu semisal ya sekarang aja contoh sekarang karena corona pembelajaran di sekolah kan jadi berkurang dari 6 jam ya 5 jam jadi 3 jam. Itu akan berpengaruh banget kepada manajemen kelas karena menjadi pembelajaran itu tidak efektif. Terus kemudian dampaknya itu ke siswa menjadi kurang mengerti dalam pembelajaran. Mungkin itu karena waktunya berkurang itu tadi. Mungkin itu saya menambahkan waktu saja. Sudah. Gimana? Bisa diterima jawabannya? Wes, buat tolongnya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau menyanggah? Ayo mas, simpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu dalam proses belajar mengajar seorang guru tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan untuk diberikan kepada murid-muridnya, tetapi guru dituntut juga untuk memiliki kemampuan untuk memanage atau mengelola kelas baik secara fisik maupun kelas dalam artian siswa di kelas. Ketika guru dapat mengelola kelas, maka akan tercipta suasana kelas yang kondusif sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Pengelolaan kelas adalah merupakan kegiatan berupaya menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Kemudian dalam pengelolaan kelas ini termasuk pula menertibkan peserta didik yang melakukan berbagai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar atau suatu kegiatan yang mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Itulah kesimpulan dari makalah kami. Kami perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas